Ya salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Ya, buku ini dituliskan oleh George R. Knight. Ya, buku ini menceritakan bagaimana arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan sekedar cerita, tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari, ya, memandang Yesus dalam pelayanannya di bumi dan di surga akan mengubah kita semakin menyerupai Dia, ya. Untuk itu pada saat ini baiklah kita seluruh anggota keluarga sama-sama berkumpul dan mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan boleh menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-88. Judulnya Prinsip Inti Kerajaan Kristus. Prinsip inti kerajaan Kristus. Ayatnya terdapat di Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ayat yang begitu indah pada saat ini, ya. Segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang itu perbuat kepada kita, ya, maka kita harus melakukan terlebih dahulu hal yang baik itu kepada orang lain, ya. Demikian juga kita harus melakukan itu kepada sesama kita, ya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya tidak menyukai ayat hari ini karena ayat itu mengganggu cara saya menjalani kehidupan saya, ya. Jadi penulis kita George R. Knight ini, ya, kenapa dia sampai tidak menyukai ayat ini? Ya, karena ayat ini mengganggu akan kehidupannya, dia katakan, dan itu menjengkelkan. Di balik ketidaksukaan kita terhadap kaidah emas adalah juga ketidaksukaan kita terhadap hukum Tuhan yang dengan jelas menyatakan bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama sebagai cara kita menjalani kehidupan secara benar, ya. Jadi ini mungkin menyulitkan bagi beberapa orang, ya. Tidak suka dengan teguran, ya. Tidak suka dengan hal-hal yang akan membuat kehidupan kita akan baik ke depannya, ya. Tapi sebelumnya hal-hal itu akan kita jalani dengan penuh kesukaran. Ya, walaupun dengan penuh kesukaran, ya, di jauh sana kita akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa, ya, karena Tuhan tahu, ya, hal yang terbaik yang akan kita peroleh. Kemudian dikatakan di sini yang dengan jelas menyatakan bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama sebagai cara kita menjalani kehidupan secara benar. Dan di balik rasa tidak senang kita terhadap hukum itu merupakan suatu keengganan terhadap Tuhan yang memberi hukum itu. Mengapa Dia tidak mengurus urusannya sendiri, ya, dan membiarkan kita melakukan apa yang kita suka lakukan, ya. Pertanyaan itu membawa kita kepada akar sesungguhnya masalah ini. Alasan kita tidak menyukai kaidah emas dan hukum dan bahkan Tuhan adalah karena hal itu mengganggu bergulirnya kehidupan alami pribadi kita. Kehidupan kita yang penuh dosa di luar Kristus. Kita jangan pernah melupakan bahwa mengasihi diri sendiri adalah inti dosa, ya. Jadi mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, ya, itu adalah dosa, ya, inti daripada dosa. Sifat penuh dosa seluruhnya berpusat pada diri sendiri, sedangkan kaidah emas dan hukum Tuhan berpusat kepada orang lain. Hal-hal tersebut mengganggu kehidupan kita yang berpusat pada diri sendiri, dan hal itu menyebabkan permusuhan dengan kaidah emas, hukum dan peraturan, ya. Jadi oleh karena kita sudah terbiasa, ya, oleh karena kita sudah, ya, mempunyai kebiasaan yang buruk, ya, hanya mementingkan diri sendiri dan hanya saya dan saya, maka setan akan menanamkan itu di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita, ya. Sehingga kita hanya menganggap inilah yang benar, ya. Inilah yang harus saya lakukan. Padahal di mata Tuhan itu semua salah, ya. Makanya kita harus berhati-hati dan berwaspada. Kehidupan yang hanya berpusat pada diri sendiri mengatakan
Jika Anda menyukai sesuatu, ambil saja. Jika Anda mengingini istri atau suami orang lain, pakai saja. Jika hal itu memenuhi kehendak Anda, berdustalah untuk mendapatkan yang Anda kehendaki. Itulah yang hendak Yesus akhiri. Dia ingin mengubah hati dan pikiran kita agar kita bisa berada dalam hubungan yang serasi dengan Tuhan. Hukumnya dan peraturannya, Dia berusaha menuliskan prinsip-prinsip kerajaannya di atas hati kita. Dengan demikian kita akan menyukai kaidah emas pada Matius 7 ayat 12 ini. Ya. Jadi inilah teguran bagi saya pribadi dan juga bagi saudara-saudara pada saat ini. Di mana setiap ayat, setiap nasihat firman Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan kepada masing-masing kita, biarlah itu kita jadikan pedoman kehidupan kita. Ya. Biar itu kita jadikan sebagai nasihat kita setiap hari. Ya. Sehingga kita boleh mendapatkan akan kasih Tuhan itu. Jangan jadikan itu sebagai beban. Kalau kita jadikan itu sebagai beban, maka kehidupan kita ini tidak ada gunanya. Ya. Tapi biarlah itu boleh menjadikan kita berkat, ya, sebagaimana Yesus. Yesus, ya, Dia meminum cawan, ya, cawan kehancurannya. Dia memberikan cawan berkat itu kepada kita. Ya. Itulah hal yang luar biasa yang Yesus, ya, sudah contohkan bagi masing-masing kita. Dengan peraturan itu, tuntutannya untuk mengasihi orang lain itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan khotbah di atas bukit kembali sepenuhnya pada Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Jadi peraturan-peraturan yang Yesus sudah berikan kepada kita pada saat Dia datang, bukan Dia menghapuskan semuanya itu, tetapi Dia akan menggenapinya, ya. Dan Dia akan melihat, ya, orang-orang yang betul-betul yang menjalankan setiap peraturan-peraturannya itu, ya. Dikatakan Matius 5 ayat 17 dan Matius 7 ayat 12 menyoroti hukum dan para nabi. Teks-teks tersebut menggolongkan inti utama khotbah pengukuhan Kristus. Sebagai akibatnya, kita harus memandang kaidah emas sebagai suatu rincian interpretasi Kristus mengenai arti hukum dan para nabi di Perjanjian Lama, ya. Di mana Matius 5 ayat 21 sampai Matius 7 ayat 11 merupakan penjabaran atau pemenuhan beberapa prinsip yang termaktub di dalam rincian satu ayat tersebut. Jadi prinsip inti kerajaan Kristus, ya, prinsipnya yaitu kita harus menghormati setiap nasihat firman Tuhan dan mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan bagi kita, ya. Itu bukan hanya untuk kesenangan kita, tapi biarlah kita salurkan itu bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Tuhan mengizinkan kita untuk mendapatkan berkat yang melimpah, untuk kita salurkan, bukan untuk hanya mementingkan diri kita sendiri, ya. Inilah yang harus kita pelajari dari hari ke hari, sehingga kita boleh mengerti dengan betul, ya. Tidak salah paham dengan semuanya itu. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan kita, sehingga kita boleh, ya, merasakan akan apa yang dirasakan oleh Yesus pada saat Dia berada di dunia, ya. Begitu luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan untuk itu biarlah masing-masing kita, ya, masing-masing kita boleh mengambil komitmen kita, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan, ya. Jadikan Tuhan itu sahabat kita setiap hari, ya, dan kita katakan baik, dan kita katakan kepada Tuhan kita, hukum Tuhan adalah cara menjalankan kehidupan dan cara berpikir saya dan Anda, bukan merupakan daftar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya. Jadi setiap rencana-rencana yang sudah kita tuliskan,
yang sudah kita rencanakan di dalam kehidupan kita, ya, biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan, ya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, ya. Bila mana hal-hal itu yang kita sudah inginkan tidak ada dalam kehidupan kita, mungkin ada hal yang lebih indah lagi yang Yesus ingin kita lakukan, ya. Jangan kita kecewa, ya. Jangan pernah kita ragu, ya. Karena bila hal itu menyelimuti kita, maka, ya, kita menyia-nyiakan akan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Ya, karena setan di akhir zaman ini dia bekerja lebih keras lagi untuk menghancurkan setiap umat-umat Tuhan. Ya, dia tidak senang kalau kita datang kepada Yesus. Dia ingin supaya kita binasa. Ya. Tapi biarlah pada saat kita mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, kita boleh sadar, kita boleh mengambil komitmen kita, ya, untuk terus mau melakukan yang Tuhan sudah perintahkan bagi masing-masing kita. Ya. Pada saat ini Yesus, ya, dia sudah mengulurkan tangannya untuk kita. Ya, baiklah kita menyambut uluran tangannya. Kita bisa bergandengan, ya, dengan Yesus dan bergandengan dengan satu dengan yang lainnya, ya, untuk, ya, menjalankan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, dan jangan lupa biarlah kita terus menjadi berkat, ya, bagi orang lain, baik itu di tempat kerja kita, di masyarakat, di keluarga kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Ya. Demikianlah pembahasan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah roh kerendahan hati itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Datang kepada Tuhan dan Tuhan akan menyanggupkan kita. Ya, baiklah pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.